Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الحاضرين ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ibu-ibu, mbak-mbak, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada keluarga besar Eyang Soeharti. Alhamdulillah, kita senantiasa mohon kepada Allah semoga selalu ikhtiar kita untuk ikhlas dalam beramal ibadah ditolong dan diselamatkan olehnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa ikhlas. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah sekecil apapun. Dan semoga dengan pemberian Allah yang kita mungkin sadar ataupun tidak, terkadang pemberian Allah ini lebih banyak yang tidak kita sukai, lebih banyak yang kita tidak harapkan. Semoga semua pemberian Allah yang tidak kita harapkan, tidak kita sukai, Allah menjadikan hati kita redha dan bersabar atasnya. Karena kata para ulama di kalangan sahabat, saya ambil dalam kitab Adabul Mufrad Al-Imam Al-Bukhari, menukil ucapan para sahabat yang berkata, as-salahu minallah. Kebaikan itu berasal dari Allah. As-salahu minallah. Kebaikan dari siapa? Dari Allah. Artinya, tidak ada hal yang tidak baik yang Allah Ta'ala berikan dan titipkan kepada hamba-hamba. Baik. Maka ketika menurut kita ini tidak baik, menurut kita ini adalah suatu ujian atau masalah misalnya, ya mudah-mudahan kita tetap bersabar dan dikuatkan oleh Allah untuk ridho dan bersyukur atas pemberian Allah tersebut. Allahumma amin. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dengan semua pemberian itu Allah mengangkat derajat kita menjadi hamba yang bertakwa, berakhlakul karimah, dan semoga kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada guru hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ummatul mukminin, kepada ahlul bait, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, hingga kita kelak nanti semoga diwafatkan di atas sunnah Nabi SAW. Besok di yaumul akhir diakui sebagai umat Nabi Muhammad, diberikan syafaat olehnya. Dan sebagai pertanda kita akan masuk surga adalah kita semoga dipertemukan di telaga Kautsar yang Nabi SAW, hingga kita dikumpulkan sedekat-dekatnya bersama beliau di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah setahun lamanya kita enggak berjumpa. Tahun kemarin dengan tahun ini maksudnya. Tahun ya rasanya ya. Alhamdulillah
Kita berjumpa kembali di dalam kajian rutin kita masih membahas bab akidah ya. Dengan mempelajari satu kitab wasilah kita mempelajari mengenal akidah ahlus sunnati wal akidah ahli sunnati wal jamaah ya. Dan hari ini kita akan mengulas lanjutan dari jenis-jenis ibadah min anwa'il ibadah. Jenis-jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah at-tawakkul. Adalah at-tawakkul, at-tawakkuli, at-tawakkulu. At-tawakkulu maknanya tawakal. Kita akan bahas masalah tawakkal. Kita akan lihat definisi tawakal, dalil-dalilnya, dan kita akan belajar nanti bagaimana tawakal menurut versinya Imam Nawawi juga. Versinya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sebelum kita membahas tentang masalah tawakal, ibu-ibu perlu kami ingatkan, perlu kami sampaikan untuk yang kesekian kali. Bu yang baru datang kayaknya ini kosong deh, Bu. Yang di belakang juga. Saya insya Allah jinak. Kok pada wedi ning ngarep ta? Pemene sing ngumpet di balik tiang iki. Yen turu rak ketok ngono ya. Padahal yo iki masih bisa maju meneh ketok ya. Apa golek sandaran kabeh to? Subhanallah. Monggo Bu ini masih kosong. Maju aja boleh. Mau selonjoran boleh. Ya nggak boleh duduk di samping ustadznya itu nggak boleh. Bismillah. Gak ada yang mau maju, alhamdulillah. Apalagi yang dibalik tiang. Oh, udah sepuh, urung sih nom gue. Kecuali yang putih saya ngarepe saya. Baik, kita akan belajari apa itu tawakal. Kalau bahasa Arabnya at-tawakkulu, ada yang mengatakan juga tawakkala ya tawakkulu, kayak macam-macam ya. Jadi secara bahasa dia adalah at-tawakkulu. Makna tawakul atau tawakal adalah bersandar. Bersandar. Atau berserah diri. Seperti ibu-ibu kalau ngaji kan suka cari tawakal kepada tembok, gitu. Tawakal kepada tenden, gitu. Wongnya teko, kok. Kalau udah yang uti itu saya insya Allah kasih maklum. Enggak jadi sadar, malah miring gitu. Oh, iya, iya terima kasih. Oh takut, kenapa sih ada apa dengan? Oh iya, itu nggak bersandar yang muda. Oh bersandar juga boleh, nggak apa. Ya itu VIP lah kayak. Jadi rata-rata kita ini kalau duduk, apalagi berjam-jam itu sukanya bertawa dari sisi bahasa. Bertawakal tuh bersandar. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Apalagi sudah mapan PW itu susah itu kalau sudah. Baik. Jadi nanti untuk menambahkan makna hada, apa makna tawakal, terus kemudian pengertian yang lebih detail tentang tawakal, karena tawakal ini adalah jenis-jenis, termasuk jenis-jenis ibadah. Dan tawakal ini adalah termasuk amaliyah qalbiyah, amal hati asal muasalnya. Dia adalah amal ibadah qalbiyah, amal ibadah hati asal muasalnya. Dan biasanya kalau orang itu hatinya sudah benar tawakalnya, maka nggak mungkin lisan dan anggota tubuhnya itu menunjukkan kerendahannya kepada sesuatu yang nggak pantas untuk kita merendah pada. Paham maksud saya? Kalau tawakalnya itu sudah benar dalam hati kepada Allah, maka nggak mungkin lisan dan tubuhnya itu akan merendah kepada sesuatu yang nggak pantas kita merendah kepadanya. Inilah tawakal yang akan tertampakkan dengan anggota tubuh kita. Sebelum kita lanjutkan tentang tawakal ini, beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab syarah ini. Beliau
menjelaskan tulisan awal kitab ini Syekh Muhammad, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalil dari tawakkul adalah surah Al-Maidah ayat 23. Jadi beliau langsung ngegas ini penulis kitab ini. Wakal ya. Jadi beliau sumber dalil. Kita akan bicara sumber dalil yang akan diambil oleh Syekh. Kita akan gabungkan tulisannya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin dengan ulama yang lebih salaf lagi. Namanya adalah Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi. Ini dikunci sekarang ya. Seperti Ustaznya nggak boleh buka. Apa memang ini cuma si tok? Udah nggak apa-apa itu. Nggak usah. Nggak apa-apa, satu aja. Nggak apa-apa Bu. Saya lupa bawa spidol di mobil tadi. Baik, dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat berapa? 23. Ini sumber dalilnya. Kita ambil dalil yang pertama adalah Quran surah Al-Maidah ayat berapa? Kita bahas dulu dalil ini. Karena langsung to the point gitu loh. Karena tawakal ini kaitannya dengan keimanan seorang hamba. Keimanan siapa? Seorang hamba. Jadi iman atau tidaknya itu poinnya itu tawakalnya benar gak sih? Baru nanti penjelasan-penjelasan yang lain. Wa qala Allah Ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah Ta'ala sajalah. Dan atas Allah Ta'ala sajalah fatawakkalu. Lalu mereka bertawakal, berserah diri, bersandar. In kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman. Atau hanya kepada Allah Ta'ala sajalah. Hendaknya kalian semua bertawakal jikalau kalian tuh beriman. Jadi di sini Allah memberikan takkid, penekanan kalau kau beriman, tawakalnya ke siapa? Kalau kamu tawakalnya sama Allah benar diterima, berarti kamu disebut beriman. Jadi konsekuensinya apa? Iman. Konsekuensi tawakal itu sampai kepada keimanan seorang hamba. Iman seorang. Hingga nanti tawakal itu terbagi-bagi. Penjelasan tawakal yang dirahmati oleh Allah, tawakal yang diperbolehkan, tawakal yang makruh, tawakal yang haram. Karena konsekuensinya iman. Iman seorang hamba. Kalau tawakalnya nggak benar, masalah. Ya. Tawakal itu dalam sisi bahasa maknanya at-tawakkulu ala syai'i al-i'timadu alaih. Ya tawakal atas sesuatu itu maknanya al-i'timadu alaih adalah al-i'timad. Al-i'timad itu adalah tujuan. I'timad itu adalah tujuan besar. Keinginan besar. Jadi bahasa muda i'timad itu ya tujuan. I'timad itu adalah kepasrahan diri sepenuhnya. Itu namanya adalah tawakal. Paham ya Bu? Jadi wajar dong kalau tawakal ini kaitannya dengan iman. Kalau yang semisal dengan ayat ini misal ya. Kalau yang semisal dengan ayat ini adalah dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah lah tempat kita, satunya tempat bergantung. Itu kan sama dengan tawakal sebenarnya. Paham ini? Jadi kalaupun kita ayat keberapa? Ayat kedua ya. Kalaupun misalnya kita korelasikan, kita hubungkan tawakal itu dengan kepasrahan sepenuhnya seorang hamba. Bersandarnya sepenuhnya seorang hamba kepada Allah ya. Dalil yang beririsan korelasi adalah surah Al-Ikhlas ayat berapa? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jelas itu dalilnya. Allah mengatakan Allahus samad. Allah tempat, Allah apa? As-samadu. Satu-satunya hak zat yang kita bergantung kepada. Allah lah semata
zat makhluk bergantung. Apa makna bergantung, Bu? Pasrah toh. Pasrah penuh toh. Bahasa Jawanya buwokoan. Gue memang mau jogi wen. Buwokoan tenan. Jadi pasrah buwokoan niku memang jogi ya tenan enak ya. Allah lah semata zat ya makhluk agar makhluk bergantung atau pasrah. Pasrah buongkoan itu kepada Allah namanya Allahus. Walaupun nanti ada tawakal-tawakal yang diperbolehkan. Enggak sepenuhnya secara zahir ya, enggak sepenuhnya kepada Allah. Itu nanti kita akan bahas. Kemudian kita gabung lagi dengan dalil yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil firman Allah surah Al-Furqan ayat 58. Surah Al-Furqan ayat berapa? Ibu yang baru datang boleh di depan. Cari sandaran juga. Cari tawakal kepada tembok ya. Apa Bu? Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalilnya Quran surah apa tadi? Ayat berapa? Di sini surah Al-Furqan ayat 58. Di sini adalah bentuk kalimat tauhid asma wa sifat. Uluhiyah, jadi sini rububiyahnya masuk ya. Rububiyahnya masuk, uluhiyahnya masuk, asma wa sifatnya masuk. Allah berkata, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Wa tawakkal, dan berserah dirilah, bersandarlah, pasrahlah sepenuhnya 'alal hayy, atas sesuatu atau zat yang maha hidup. Tidak apa-apa Bu, kalau beliau mau bersandar nggak apa-apa Bu, biar aja Bu. Yang penting biar aja Bu, nggak apa-apa. Kalau mau bersandar boleh daripada nggak nyaman. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa bersandar juga boleh, boleh. Diperbolehkan. Udah lihat saya itu jatah saya, jangan nggak usah liatin. Jatah saya didelok. Wa tawakkal 'alal hayyi, dan bersandarlah berserah dirilah atas sesuatu yang maha hidup alladzi la yamut, yang dia tidak akan pernah mati. Berarti itu adalah asma dan sifat Allah Al-Hayyu, yang maha hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Berarti di sini ada kepasrahan kepada Sang Khalik. Tawakal kepada Al-Hayyu, yang kepada yang maha apa Bu? Maha hidup. Artinya Allah tidak akan pernah mati. Jelas dalil-dalilnya banyak sekali. Ya, kita saksikan setelah jeda iklan berikut ini. Kemudian ada juga dalam surah Ibrahim. Ada juga dalam surah Ibrahim ayat ke-11. Ini kita sadur dari beberapa kitab ya. Salah satunya kitab siapa? Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Yakni wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ibrahim ayat 11. Ini dalil-dalilnya yang ditulis. Harus kita menjadikan referensi. Surah Ibrahim ayat berapa? Allah berfirman dalam ayat tersebut, wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan atas Allah Ta'ala sajalah, dan hanya kepada Allah Ta'ala sajalah, falyatawakkalul mu'minun, hendaknya kalian benar-benar bertawakal wahai orang-orang mukmin. Jadi lagi-lagi yang Allah Ta'ala sapa itu orang beriman. Kenapa ya Allah tuh nggak nyebut tuh ya Yuhanna, saya manusia. Allah nyebutnya orang mukmin.
Berarti ada orang mukmin yang tawakalnya belum sempurna. Bahkan ada orang muslim yang tawakalnya keliru. Beda loh mukmin dengan muslim. Sampai sini paham? Kemudian ada lagi semacam pengantar sebelum seorang hamba itu tawakal. Sebelum seorang hamba itu betul-betul tawakal kepada Allah, ada lagi pengantarnya. Sebelum Anda tidur itu kan pengantarnya ngantuk. Yang sudah geliar, ya Allah. Memang suara saya itu menenangkan tuh, Bu. Iya. Buat jadi nyaman tuh, Bu ya. Iya, iya ngaku tenang nih. Tak ngombe sih wae lah, ngopi. Ya juga ya, kadang-kadang kalau memang nyaman sama seseorang itu, nyaman jadinya kan penatan hilang, ngantuknya, capeknya itu hilang, tiba-tiba ngantuk tidur. Ya Allah. Piye iki maksudnya iki? Lanjut. Ono yang sudah delok ngene terus matanya tatapannya kosong. Ya subhanallah ya, saya itu bersyukur sama Allah ya Ibu. Itu bukti saya sayang sama murid. Ya delalanya mata saya diarahkan ke sono terus itu. Itu daya magnet Anda untuk saya menatap Anda. Ya Rob. Surat apa tadi? Apa yang saya katakan tadi? Belum surat, belum dalilnya. Ada satu amal pengantar sebelum seseorang itu bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Ada amal pengantarnya. Sebelum seorang hamba itu betul-betul bertawakal kepada Allah. Apa amal tersebut adalah berazam, bertekad bulat. Baru kemudian kita tawakal tuh. Surat apa? Surah Ali Imran 159. Surah Ali Imran ayat 159. Ali Imran ayat berapa? 159. Ya. Di sini ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Faida ya azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau berazam itu apa itu? Bertekad bulat. Apa-apa. Maka apabila kita saksikan setelah jeda iklan yang tadi. Gak apa-apa Bu, itu ustadznya boleh. Namanya nggak sengaja, mungkin sengaja ya. Maka apabila engkau telah berazam, berarti bertekad bulat akan sesuatu. Berarti azam yang diperbolehkan. Lalu fatawakkal 'ala Allah, lalu baru kamu berserah diri kepadanya. Jadi ada amal yang mengantarkan seseorang hamba sebelum dia betul-betul bertawakal. Jadi ada amal yang dikerjakan sebelum tawakal yang sempurna tadi. Tawakal yang benar tadi adalah babu azam. Azam itu tekad bulat. Kan tahu bulat ya. Ya kan kesenangan ibu-ibu tahu bulat, tahu bulat. Di toko barang ya Rob. Enak ya. Subhanallah ngaku sih San. Tahu bulat, tahu bulat. Tekad bulat. Jadi azam tekad bulat. Amal yang dikerjakan sebelum tawakal yang benar adalah berazam, tekad bulat. Tekad bulat ini nggak akan muncul kalau niatnya bukan lillahi ta'ala. Orang yang azabnya benar itu pasti berawal bersumber dari apa? An-niyatulillah. Niat hanya karena Allah. Sehingga dia muncul tekadnya azam. Kalau sudah berazam, baru kemudian dia apa? Tawakal. Maka kalau ada orang yang dia azabnya kurang, pasti tawakalnya bermasalah deh. Paham ini? Kalau azamnya ini belum ada gitu, tekadnya nggak bulat. Contoh misal, kita bicara
hal yang apa ya, yang sensitif. Misalnya ada seorang bujang laki, bujang dan gadis. Dia itu bertawakal kepada Allah katanya karena belum dapat jodoh misalnya. Dia sudah tawakal kan. Dia tawakal pasrah sama Allah dengan banyak doa. Saya akan bertanya, kamu sudah berazam belum? Dia kan ulet. Belum Ustaz sak tekone. Lah itu salah toh. Tak tekone bi maksudnya. Orang kalau berazam bulat tekadnya benar, baru tawakalnya akan dibenarkan oleh Allah. Kalau azamnya nggak benar, bagaimana mau dikatakan dia bertawakal? Paham ya? Tapi sebelum azam itu ada apa? Niat. Niatnya lillahi ta'ala. Niatnya benar tulus hanya karena Allah. Baru muncul dia tekad yang kuat. Setelah tekad yang kuat, kira-kira doanya tenanan nggak? Tenanan buatan. Kalau sudah tenanan sungguh-sungguh, lalu usahanya maksimal nggak? Yes. Yes, kita tuh. Paham nggak ini maksudnya? Lah kalau dia katanya saya saya pengen nikah si Ustaz. Ya pasrah aja lah sama Allah sak tekone. Apa wedok sing datang sama saya, siapa laki-laki yang datang sama saya dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, kamu niat tenanan enggak? Niat sih Pak Ustadz, tapi ya gitulah. Lah itu kan udah, ya gitulah piye maksudnya. Lah kamu berarti kan nggak berazam itu namanya. Paham ini? Misalnya lagi dalam usaha. Yang saya ada usaha Pak Ustadz. Saya pasrah sama Allah. Nah, nanti kalau di cross check, oke kamu sudah usaha katanya. Tapi secara zahir aja nggak kelihatan sungguh-sungguh. Misal punya warung. Warung ya, warung apapun usaha. Bukanya aja jam 11 siang. Kita nggak bicara warung. Warung makan itu beda-beda. Kalau makan siang, di jam 10 dia udah buka kan gitu ya. Tapi kan dia persiapannya kan apakah mak beduduk mak jaga gitu. Enggak toh. Kita bicara warung pada umumnya. Misalkan kita bicara warung kelontongan. Warung kelontong ya. Warung kelontong tuh kira-kira bukanya pagi, siang, apa tengah malam seperti akhir malam. Saya mau tanya Bu, ha? Pagi-pagi subuh aja, di subuh kadang-kadang subuh dia sudah mulai persiapan. Paham nggak Bu ya? Warung kelontongan ini kan apa aja ready ya kan? Lah, saya bilang, oh ya, oh rezeki saya ini ya Pak Ustadz, Pak saya sudah tawakal gitu. Saya sudah tawakal, betul tawakalmu apa? Saya sudah sholat subuh, saya rewangi sodako gitu kan misalnya. Saya rewangi juga sholat duha. Tapi kok yo pelanggannya sidik. Tak takon. Nah kue buka toko jam piro mas? Tak karepku Pak Ustadz. Habis subuh turu sik ngono. Paham ini? Lagi piye maksudnya? Terus lagi yang kedua, ketika pun dia misalkan sudah buka pagi, tapi tokonya sering dia tinggal. Ono pelanggan wonge ora ono. Jadi nonggo malah di warung liyane. Contoh. Atau ketika jaga warung, malah dia sibuk dengan main gadgetnya. Yang ketiga, tekadnya udah nggak kelihatan. Kalau datang pelanggan wajahnya itu yang pecutnya sama seperti jeruk nipis. Rono senyume. Ya Bu. Apa Bu bahasanya? Tatut nah wino. Sopo? Tatut nah. Nah, coba kalau mekrok Bu. Nih kayak jenengan. Senyum itu kan. Itu datang. Senyum dulu kan orang. Masya Allah. Orang nyaman gitu loh. Paham ya Bu? Contoh misalkan, nah, misalkan ibu punya, saya nggak nyebut brand ya, misalnya mirip-mirip minimarket yang tersebar hari ini. Paham maksud saya? Mau tampilannya kayak ngono, tapi kalau karyawan ibu metakut kok mau, kok jeruk nipis, jeruk purut barang itu. Lah kira-kira orang yang datang itu balik mana nggak kayak ngono? Nggak. Apakah dikatakan dia berazam kayak gitu? Enggak, Bu. Kalau orang bertekad bulat itu dia sudah ready bener tuh. Nggak kucel dan kumel juga kalau buka toko. Paham, Bu? Mesti belean yang kene mohon. La haula wala quwata illa billah. Wes. Surat genah tadi. Nah, gimana mau tawakalnya diterima sama Allah, lalu usahanya punya hasil gitu loh. Ibu maksud nggak? Paham ya? Masih di sini? Mau ngetek? Artinya kan ketika Syekh atau Al-Imam An-Nawawi menukil ayat ini bukan tanpa maksud. Karena ada banyak sebagian kita ini berazam, maaf bertawakal tanpa azam.
Biar aja Bu nggak apa-apa. Oh itu buat official ya Mbak. Di sini kosong Mbak. Maju aja boleh. Udah saya aja yang lihat. Udah ada tak baca. Bu, lihat ini Bu. Ya. Jadi jamaah yang dilakukan oleh Allah, ketika seseorang itu, ini soalnya kan saya tadi mau bawa kitab Riyadhus Shalihin, udah saya cari syarahnya oleh para ulama Riyadhus Shalihin. Kelamaan ya kalau saya buka lagi, jadi saya juga mengambil dari tapi ini semua alhamdulillah nggak ada terjemahannya ya. Biar ini menambah keilmuan saya juga. Nah, artinya Ibu, kita kembali. Kalau ada orang berkata saya sudah tawakal sepenuhnya kepada Allah, namun gak ikhtiar. Nah, maksudnya namun gak memenuhi syarat. Tadi nggak ada azam ya katakan tadi. Maka tawakalnya kira-kira diterima nggak sama Allah? Ini belum kita berbicarakan hasil loh Bu. Jamaah, kita belum berbicara hasil dari tawakal jadi. Kita baru berbicara amal pengantar pembuka dari tawakal. Paham ini? Bu paham? Nah, terus muncul lagi pertanyaan ini. Sebelum kita lanjutkan lagi dalil yang didukil oleh Syekh Muhammad dan Syekh Shalih Utsaimin serta Imam Nawawi. Sebelum kita ambil dalil-dalil tentang tawakal apa yang ditulis oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini, saya mau tanya lagi Bu. Kita kan sering dengar udah lama lah mungkin apalagi Anda dari dulu ngaji gitu ya. Panjenengan sudah ngaji atau hanya sekedar dengar-dengar aja. Ya tawakal itu kebanyakan kita mendefinisikan atau mengartikan itu memaknai adalah usaha semaksimal mungkin hasilnya diserahkan kepada Allah gitu. Ya gitu. Ya, gitu ya. Jadi usaha semaksimal mungkin hasilnya dipasrahkan kepada begitu kan? Ya, kita lihat bagaimana tawakal menurut versinya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini Imam Nawawi. Dengan dalil-dalil yang Masya Allah. Gak mungkin saya baca semua di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau kitab yang lainnya. Nanti kita nggak fokus di pembahasan. Pokoknya ini kita kupas masalah tawakal eh, se kita sampai jam berapa sih? Jam 4 sore. Dower aku ya. Isnene sama suami lu ora mulai-mulai ngaji. Ustaznya siapa? Solahuddin. Aku yang kan oke. Nanti sampai jam berapa sih jatah saya sih? Jam 11 ya. Karena 11 alhamdulillah setengah jam lagi mulai. Hah? Saya itu sudah sampai di sini sebenarnya. Tapi saya lihat motor Anda tuh masih sedikit tadi. Dia sudah di mobil itu tadi sudah santai nih. Burung kok jebule. Jam 9 lewat 5 lah kurang lebih saya sudah di situ di gerobak saya itu. Jebule santai nih. Saya keluar mobil masih ono sing teko. Siji, loro, telu, papat. Akhirnya yang terakhir datang di bawah. Baik. Apakah benar ya orang dikatakan tawakal itu dia usaha semaksimal mungkin, lalu kemudian dia pasrahkan hasilnya tawakal kepada Allah. Apakah benar? Kita cek dulu dong. Kalau memang demikian, lalu bagaimana ayat yang baru kita kupas tadi? Azam. Apakah azam itu satu bentuk hanya sebatas ikhtiar, ya jasadnya kan enggak itu. Nah, kita akan bahas lagi nanti dalil-dalil berikut ini. Dalil-dalil yang akan dinukil sebelum ini ya Bu, sebelum hasil dari tawakal. Kita belum bicara kalau tawakal yang benar apa yang akan didapat belum. Paham ya? Belum. Kita belum berbicara kalau tawakalnya benar diterima oleh Allah akan diberi apa itu belum kita. Kita baru berbicara tawakal itu kayak apa sih? Baik. Kita akan bahas dulu di sini misalnya tawakalnya Nabi Ibrahim. Tawakalnya Nabi Ibrahim. Kita lihat tawakal Nabi Ibrahim yang diceritakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Juga ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ada di dalam tafsir-tafsir para ulama mufasir tentang tawakalnya Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita bagian akhir dari tawakalnya Nabi Ibrahim. Satu yang ngantuk silakan tidur.
Biasanya tambah nyaman kalau tak ceritain. Kopi malah. Ya bagus itu. Yang kedua, Bu, saya bertanya, kira-kira sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu kan bapaknya para nabi dan rasul. Kekasih Allah yang pertama loh itu. Kekasih Allah yang pertama. Kira-kira sekelas Nabi Ibrahim, dia sudah Abul Anbiya, satu di antara disebut 5 orang ulul azmi, kekasih Allah yang pertama, walaupun bukan yang utama kan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sekelas Nabi Ibrahim, orang yang berdoanya, memohonnya, memintanya, azam doanya itu orang yang biasa saja atau yang maksimal. Kira-kira Nabi Ibrahim ini, kira-kira nih Bu, kita kira-kira aja sebelum dalil. Nabi Ibrahim ini orang yang usaha dulu baru berdoa atau berdoa dulu, usaha, berdoa terus berdoa lagi atau gimana? Saya mau tanya, Nabi Ibrahim ini orang yang berusaha dulu baru berdoa atau berdoa terlebih dahulu meminta dulu baru berusaha dan kemudian berdoa atau bagaimana? Usaha dulu. Berdoa dulu dong. Bahkan sebelum beliau melakukan apapun pasti berdoa dulu nggak sih? Betul nggak sih? Kalau kita kan enggak kan Bu? Kita apa? Usaha dulu ah. Enggak, rata bukan jeneng. Kita berbicara secara general. Secara umum, manjakan kita ini usaha dulu baru berdoa nggak? Ya kan? Jujur aja. Kelihatan dari wajah-wajah Anda kok. Ya ini apa? Usaha dulu baru dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Lah kira-kira kalau Nabi Ibrahim pasrah dulu, usaha atau gimana? Kan pasrah dulu kan Bu? Tawakal dulu kan, tawakal itu bentuk kepasrahan, kemudian dia berdoa. Kemudian dia berusaha. Di dalam usahanya aja ada doanya. Kan begitu Nabi Ibrahim. Itu kan? Para Nabi Rasul rata-rata gitu nggak? Apalagi Nabi Ibrahim. Nah, kalau dari ini aja Ibu udah paham, maka harusnya definisi sisikat ini Ibu udah paham. Oh, berarti selama ini saya salah dong. Selama ini saya usaha dulu maksimal, lalu saya pasrahkan kepada Allah dan berdoa. Beneran nggak gitu kita? Ajar. Kenapa tawakalnya tidak menjadi tambahan iman? Kebutuhan kita itu belum terjawab. Karena bergantung kepada usahanya dulu, di awalnya usaha, di tengah usaha, akhirnya baru diserahkan sama Allah. Itu kita banget gak? Itu kita banget gak? Yes, that's why. Goro-goro minum es kopi jadinya bahasa Inggris. Sahih berarti, sodak tunna. Benar ini ibu-ibu. Padahal Nabi Ibrahim gak gitu loh Bu. Kita lihat. Kita akan membaca satu hadis. Sesaat ketika di sini ceritakan oleh Nabi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kisah Nabi Ibrahim sesaat sebelum beliau dilemparkan ke api oleh Raja Namrud. Fir'aun. Fir'aun zaman syopo ya Allah Bu. Fir'aun. La haula wala Hah? Nggak ngantuk iya, tapi nggak konsen. Ngantuk sih kagak, tapi tidak wong teko kabeh. Fir'aun. Fir'aun zaman syopo, Bu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Fir'aun. Raja Namrud. Yes. Ya Allah, murid-murid hamba. Maafkan ya Allah. Tapi itu menunjukkan apa ya, nggak ngantuk, tapi kurang atau nggak tahu gitu aja. Jadi ini sesaat kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih bujang, masih pemuda yang berhadapan dengan raja yang pertama mengaku diri sebagai Tuhan. Dialah Raja Namrud yang tinggal di negeri Babilonia. Babilonia ini hari ini negerinya Syria. Syria itu Suriah. Itulah negeri cikal bakalnya Yahudi Zionis. Kalau saya kupas tuntas bagi ibu-ibu yang ikut kajian saya di Kuria Jannah itu sebagai ibu, saya kupas tuntas tuh masalah Yahudi cikal bakalnya. Yahudi itu tempat tinggal asalnya Suriah. Negerinya Babilonia. Kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ketika di negeri Babilonia ini, rajanya Raja Namrud. Yang ibu tahu nggak kisah, anggap aja tahu ya.
Biar cepat ya. Kisah Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala, ditinggalkan hanya satu berhala yang paling besar. Ya kan? Yang ditinggalkan kapaknya itu dan Nabi Ibrahim diadili. Namrud ngomong tuh sama setan-setan. Ini kerjanya mesti Ibrahim. Mesti Ibrahim. Rok wong liyane. Ya karena memang satu-satunya orang yang bertauhid kala itu hanya Nabi Ibrahim. Maka ketika di sidang, Nabi Ibrahim jawabnya gampang banget. Loh kok kalian tanya aku? Lihat secara zahir. Kapaknya siapa? Kapaknya emang itu di mana? Itu di patung besar itu. Ya tanya aja sama dia. Apa jawabannya? "Nah, kamu gila ya Ibrahim. Kan bahasa kasarnya gitu. Mana mungkin patung itu menghancuri yang lainnya? Lah masuk. Masuk. Jangan ada pak itunya. Masuk toh. Dibalik. Loh kalau kamu sadar patung itu nggak bisa menghancurkan semua berhala yang ada yang kecil di sekitarnya. Lah kenapa kamu tuh meminta sama dia? Kenapa kamu menyembah dia? Wong dia nggak bisa ngapa-ngapain kok. Mana mungkin denger aja nggak bisa, apalagi menjawab. Kamu ngece ya Ibrahim. Lah kalau nggak denger aja nggak bisa, kenapa kamu minta sama dia? Nah, karena hatinya sudah dijawab oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sebagaimana di awal-awal surah Al-Baqarah itu kan, Allah telah menutup hati mereka dari keimanan, dari kebenaran. Allah telah tutup pendengaran mereka, nggak mau dengar itu yang hak, nggak mau membedakan yang batil. Dan Allah telah tutup wa absarihim, pendengar mata-mata mereka, nggak bisa membedakan ini benar ini salah. Ditutup sudah. Ya sudah, nggak usah kakek ngomong lah bahasa kasar emang. Prajurit, tangkap itu sih Ibrahim. Seret dia digeledah. Bapak ibunya menyaksikan Nabi Ibrahim. Menang tok tuh bapak ini. Menang tok. Gak ada yang membela Nabi Ibrahim sedikit pun pada kala itu. Termasuk ayah dan ibunya sendiri. Seandainya ibunya ngomong, maafkan wahai Namrud, Raja Namrud anak. Si selamat tuh ibunya dan ayahnya. Menang tok. Karena Namrud itu mengaku dirinya kelak nanti sebagai Tuhan juga. Karena ada nanti dialog yang ada kisah di antara itu yang nggak saya ceritakan tuh. Karena nanti Namrud, aku ini Tuhan lah. Kalau kau memang Tuhan, ditantang lah gitu sama Nabi. Wah, ya. Bu masih di sini. Bujuk tambah nyaman dan tidur ya. Lah, Bu, sebelum kasus ini, sebelum kasus dia akhirnya digelandang, diseret, dipermalukan di depan semua masyarakat Babilonia kala itu manusia. Kira-kira Nabi Ibrahim sebelumnya orang-orang yang seorang yang berazam nggak? Berazam nggak dengan eh, bertekad bulat nggak dengan amal perbuatannya? Orang yang paling ikhlas nggak beribadah. Orang yang banyak berdoa dan bersabar nggak kepada Allah. Orang yang betul-betul tekadnya diterima nggak sama Allah. Hingga dia siap apapun yang terjadi pada diri. Betul nggak? Betul apa nggak? Sama. Kalau ibu benar tawakal. Harusnya kalau sudah ngaji sampai di posisi. Harusnya ya nerimo yang pantun. Apapun peristiwa yang datang pada diri kita. Kadang-kadang kita nggak bisa nerima. Apalagi berkaitan dengan harga diri. Hina, dicaci maki, dituduh macam-macam. Banyak di antara kita yang nggak siap. Betul nggak sih? Kenyamanan hidupnya disenggol orang, senggol sidik, su. Ya itu menunjukkan memang senggol sidik nah, su. Bahasa Jawa mana ya? Senggol sidik. Iya, senggol sidik aja harga dirinya sudah. Ish, orang nggak terima. Ibu-ibu kalau saya gitu langsung ini, kalian langsung mikir ya Bu ya. Langsung nyari gambaran. Boleh tenan yo. Oh iya, gitu tuh Bu. Betul. Rata-rata wanita gitu ya? Oh iya. Sambil liatin jilbab temennya ngono. Bukan jenengan loh ya. Nah, maka ketika dia diseret seperti itu, apakah ada rasa takut di dalam hatinya Nabi Ibrahim? Enggak. Apakah Nabi Ibrahim itu minta tolong sama ayah ibunya? Apakah Nabi Ibrahim takut dia terjadi sesuatu pada dirinya? Enggak sama sekali. Karena dia adalah orang-orang yang terbukti tawakalnya dari sebelum kejadian sampai ketika kejadian itu datang pada dirinya. Ada rasa takut sama sekali. Jadinya dia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Tekadnya azamnya sudah betul-betul kuat. Bahkan ketika dia ingin menghancurkan patung itu sudah ada berpikir panjang. Pasti akan terjadi sesuatu
yang sudah dibayangkan siapa? Nabi Ibrahim. Maka di dalam hadis ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala, ya, diceritakan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu di dalam riwayat yang lainnya. Kana akharu qaulu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Jadi ketika saya buka nih kisah alam biat tentang Nabi Ibrahim, digeret, dia diletakkan satu ketapel besar. Jadi ceritanya kalau dulu kita kan dia diikat ya bu katanya. Ikat di sebuah kayu tiang terus dibakar. Enggak gitu kisahnya. Itu kisahnya enggak sahih. Jadi di dalam kisah alam biat Nabi Ibrahim itu diseret, diletakkan di sebuah ketapel besar. Ketapel besar itu zaman dulu tuh untuk perang itu loh. Kalau sekarang kan tank gitu ya. Jadi model ketapel yang nanti taruh batu itu untuk menghantam pasukan musuh gitu loh. Paham maksud saya? Paham ya bu, kayak ketapel gede lah. Dia digantungkan di situ, diikat di situ, ditaruh gini loh diikat. Kemudian pasukannya Namrud ini suruh buat lubang yang sangat besar. Setelah buat lubang besar itu buat yakni kobaran api yang paling besar yang belum pernah ada di zaman itu. Dikumpulkan kayu bakar sepenuhnya. Setelah apinya sudah menyala-nyala berkobar sangat besar, yang belum pernah ada api di saat itu kata Nabi SAW. Dan semua orang meyakini melebus itu angus lah kebakar. Di kobaran api yang sangat dahsyat lah, belum ada saat itu. Paham bu? Jangan dimatiin nanti saya ngantuk makin nyaman. Nah sini. Paham ya bu? Setelah itu kobaran api jadi, paham ini? Kemudian dia mau dilemparkan dari ketapel itu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kala itu? Dikatakan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, ya. Ana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lama aradu ilqa'ahu fin nari rafa'a ra'sahu ila sama'i. Ketika dia mau dilemparkan, dia mengadakan wajahnya ke atas langit. Seraya berkata, Allahumma antal wahidu fis sama. Duhai Allah, engkaulah satu-satunya yang ada di langit. Engkaulah satu-satunya al-wahidu. Engkaulah yang maha tunggal yang ada di langit. Wa anal wahidu fil ard. Dan aku satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Laisa ahadun ya'buduka ghairi. Tidak ada satupun yang menyembah engkau kecuali aku. Dari kalimat Nabi Ibrahim inilah bu, bahwasannya manusia yang beriman di kala itu hanya Nabi Ibrahim. Yang lainnya gak ada yang beriman. Termasuk bapak dan ibu. Paham ini bu? Dia belum nikah dengan ibunda Saroh. Hajar. Ibunda Saroh, istri pertama Hajar. Pokoknya jenengan harus hati-hati, ada jebakan-jebakan. Belum ada yang beriman kecuali beliau. Makanya beliau mengangkat tangan di atas wajahnya gini kan diikat. Maka kenapa diceritakan di sini adalah rafa'ar sahub ila sama. Dia mengangkat, yakni menengadahkan wajahnya ke atas langit selain berkata, Allahumma antal wahidu fis sama'i wa anal wahidu fil ard. Duhai Allah, engkaulah satu-satunya yang ada di langit dan aku satu-satunya yang ada di bumi ini. Lais ahadun ya'buduka ghairi. Enggak ada yang menyembah engkau kecuali aku ya Rabb. Enggak ada yang beriman kecuali aku ya Rabb. Lalu apa kata beliau? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi diriku hanya engkau ya Allah wa ni'mal wakil. Dia memberikan nikmat berupa pertolongan atau keselamatan. Jadi cukup hanya engkau ya Allah bagi diriku. Cukup hanya diriku, bagiku hanya engkau. Lalu ketika dia mengucapkan itu dilepas bu. Turun dalil. Nah, jadi kisah yang tadi saya ceritakan ini merupakan tafsir dari surah Al-Anbiya ayat 69. Surah apa bu? Al-Anbiya ayat 69. Inilah tawakal Nabi Ibrahim. Jadi ketika dihempaskan ini bu, dia dari ketapel itu sebelum masuk ke dalam kobaran api yang besar itu, Allah turunkan dalil. Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ya nar, hai api, kuni bardan. Jadilah kamu untuk diriku bardan, kesejukan. Wassalaman, keselamatan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Jadi api itu diperintahkan oleh Allah. Hei api,
Kau harus memberikan kesejukan, kenyamanan, dan keselamatan buat siapa? Ibrahim. Ketika sudah Allah menurunkan perintah itu, kira-kira api ini kayak apa? Gak mati. Allah gak bilang mati, enggak. Hanya mengatakan, hai api, jadilah kau atas perintahku, kesejukan, dan keselamatan bagi Ibrahim. Dilempar, teng, masuk. Ketika jatuh itu Bu dalam hadis, nanti sampai pada akhirnya, itu di sebelah kanan atau sebelah kiri, saya lupa, bajunya, komisnya Nabi Ibrahim itu sobek. Karena lemparan tadi. Udah duduk di situ. Gak merasakan sama sekali. Aku gak merasakan sama sekali panas sedikit pun alias kesejukan dan keselamatan. Udah duduk tapi gak sambil ngopi ya. Duduk nih ngono. Jadi duduk di situ. Udah duduk di Nabi Ibrahim. Sambil berzikir mengingat Allah. Dan mungkin sedih. Pasti sedih hati Nabi Ibrahim. Yo tak keluar iki. Bapak ibu gue yo. Dia tak juga. Gak minta tolong. Maksudnya gak bela aku sedikit pun. Padahal ayahnya Azhar, walaupun ulama yang mengatakan namanya bukan Azhar gitu. Tapi ini umumnya orang mengetahui bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azhar. Ulama sebagian mengatakan demikian. Kan Nabi Ibrahim sudah nasihati bapaknya. Wahai ayah, ya abadi kenapa? Engkau mau membuat patung yang disembah manusia. Padahal patung ini kau yang buat kau juga menyembahnya. Apa wahai ayah? Udah dinasihati Nabi Ibrahim. Jadi ibu, sebelum saya lanjutkan tentang tawakal Nabi Ibrahim, ya, terus kemudian ketika api itu berhenti, saya lupa persisnya. Bu, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 hari. Allah Taala alam yang persis api itu padam berhari-hari lah itu. Setelah padam, Namrud mengumpulkan semua masyarakatnya. Iwis mati, bro. Ingin menyaksikan, yakni apa? Kejemawaan apa jumawas, kesombongan Nabi Ibrahim menurut versinya siapa? Namrud. Jadi kalau orang sombong, pasti nuduh orang lain itu sombong. Tapi kalau orang nggak sombong, nggak pernah nuduh orang lain sombong. Sombong. Jadi orang ngomong katakan kamu sombong, itu dari dirinya diri juga sombong. Justru orang nggak sombong itu nggak mungkin mengatakan gue sombong banget ya. Enggak. Paham ini Bu? Jadi dia menunjukkan lo pasti mati. Benar ketika api itu padam, apa yang dia lihat? Nabi Ibrahim. Mereka semua lihat dengan mata kepala mereka sendiri langsung. Kedua mata mereka semua menyaksikan Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api yang sudah padam dengan berjalan. Nggak ada gosong aja hitam aja nggak ada sama sekali. Cuma sobek dikit itu dia bagian pakaiannya, jubahnya. Lalu ada yang berkomentar, bisik-bisik biasa tuh Bu. Jangankan zaman sekarang. Oh, bukan zaman saiki ya. Julid banget. Julid banget. Zaman dulu sudah bisik-bisik tetangga itu. Mungkin kok. Oh, mungkin ruhnya Ibrahim ki. Ya mosok ki. Ibrahim ora mungkin. Wis mati. Mungkin bisik-bisik itu tuh. Ora mungkin. Sampai Namrud memberitakan, coba ikutin. Bener nggak Ibrahim itu? Disuruh pasukannya. Mereka tuh sampai speechless gitu loh kalau bahasanya Yakti. Oh, pokoknya speechless. Hah, Bu? Speechless apa? Masih terdiam. Tenang. Speechless udah nggak bisa ngomong tuh. Akhirnya disuruh apa bahasa Jawanya? Bercengang ya. Jalan ikutin benaran itu Ibrahim pulang ke rumahnya. Dengerin Bu. Pulang ke rumahnya baru kemudian lapor. Wahai paduka Tuhan Raja, itu benar Ibrahim. Singkat cerita ini. Lihat ya. Allah Ta'ala kasih jawaban apa? Ketika kondisi-kondisi genting seperti ini. Allah selamatkan Nabi Ibrahim karena tawakalnya sudah sempurna. Yang dilalui sebelumnya sebelum beliau mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah telah menilai semua azamnya Nabi Ibrahim. Niatnya, azamnya, usahanya, doanya yang begitu banyak. Paham ini Bu? Dan dia nggak punya kekhawatiran sedikit pun. Yang luar biasanya Ibu. Disinilah Bu ya, kita akan mengambil pelajaran yang lain. Bahwasannya kita harus bisa menerima konsekuensi, Bu. Kalau Ibu menjadi penuntut ilmu yang syar'i,
Yang ngajinya enggak pada umumnya ya, dalilnya jelas, semuanya jelas, kitab ulamanya jelas. Ibu kepengen kita mati di atas sunnah Nabi SAW. Amin Allahumma amin. Yang menjadi ahlus sunnati wal jamaah. Amin Allahumma amin. Harus siap terima konsekuensi. Gak disukain orang, dibenci keluarga. Padahal kita nggak zolimin dia sedikit. Kita udah jelasin nih posisi kita tuh nggak seperti yang kalian duga. Kita nggak balas, udah ibu harus terima. Dan ibu nggak usah capek-capek tabayun, klarisi sapi, klarisi kebo kemana-mana. Nggak perlu, nggak penting. Nggak penting banget kita untuk klarisi sapi, itu nggak penting. Kalau seperti Nabi Ibrahim, ketika ditanya dia jawab, nggak ditanya dia diem. Kan dia dipanggil tanya, dia jawab. Kalau nggak ditanya, dia diem ngapain? Kalau orang itu benar, nggak perlu dia jelaskan kemana-mana tentang dirinya. Dan kalau kita memang benar keimanannya benar, ya harus siap. Yakni orang yang mencintai kita secara zahir di dunia ini. Dan kita cintai, besok bukan menjadi keluarga sampai di surga. Harus siap. Harus siap, maksudnya nggak bisa jadi keluarga sampai di surga. Ibu paham maksud saya? Apakah Nabi Ibrahim ketemu bapak ibunya besok? Enggak. Harus siap. Karena dia dalam hati Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi makhluk sedikit. Jadi kalau ada orang hari sehingga kalau ada orang hari ini kemudian ngaji, untuk ilmu, berharap semua orang agar nerima dia, senang sama dia, bisa memahami dirinya, itu hanya mimpi. Mustahil. Jadi kalau ibu semakin nanti ngaji, makin tauhidnya bertambah, ibu harus siap gak disenengin orang, dituduh orang macam-macam, dituduh sudah terima aja. Dirusak nama baiknya. Kan gak soek. Soek gak kita dilelein. Gak itu. Bahkan keluarga sendiri yang gak senang sama kita ngomong macam-macam, terima aja. Dia udah sampaikan bagaimana Nabi Nur dakwah ratusan tahun. Istrinya sendiri yang blondrok ke suami ini. Blondrok ke bahasanya. Blondrok ke. Yang blondrok ke Nabi Nur siapa ya? Bojone dewe. Anaknya sendiri. Yang blondrok ke Nabi Nur siapa? Ya istri dan 3 anak gadisnya sendiri. Yang jatuhkan nama baik Nabi Ibrahim, paman kandungnya sendiri, rumahnya deketan dengan ini, rumahnya Rasul dengan Ibu Khadijah, ini rumahnya Abu Lahab. Jadi kalau saudara yang jelas-jelas kandung aja begitu, paham ya Bu, paman kandung aja begitu, istri anak kandung aja begitu, paham ini? Paham ini Bu? Lalu bagaimana lagi dengan ipar? Berharap agar ipar yang senang sama kita, gitu. Membela kita. Gak semua ipar itu baik. Bahkan sampai Nabi mengatakan ipar itu adalah kematian. Kematian di sini maknanya adalah bisa jadi fitnah. Ada kan ipar lebih nyaman dengan iparnya. Ya kan? Seorang wanita tuh lebih nyaman dengan adik iparnya, kakak iparnya. Ada yang kayak gitu. Sampai naudzubillah selingkuh dan berzina. Tapi ada juga yang ipar terlalu ngurusin rumah tangga saudari ipar. Paham ini Bu? Maaf ya, maaf nih saya katakan, lu dia belum dikaruniai ujian atau karunia anak. Misalnya ada seorang ipar, dia belum dikasih anak. Paham? Sedangkan saudari iparnya sudah dikasih anak bukan hanya satu. Tapi dia nih rumongso wis ngerti ngelola anak. Ngurusin anak. Sakjane iki sing ngerti sapa? Sing duwe anak atau sing orang duwe anak? Anaknya wis gede-gede sih, Sat. Tapi ngatur, gak kayak gitu kamu ngurusi anak. Rungokke. Buku rong duwe anak kok. Nyun sewu nggih sampai keriting nyebut mungkin. Kadang-kadang orang kalau belum, bukan saya mau merendahkan yang belum punya anak, jangan salah paham ya. Kadang-kadang itu orang offside banget gitu. Dia nggak punya ilmu, tapi udah ngajar-ngajarin orang. Gitu. Paham ini Bu? Terus kalaupun misalnya saudara iparnya, saudara kandungnya salah, itu saudara dosa dia sama dirinya dengan Allah Ta'ala nggak? Atau dosanya dia? Saya mau tanya, misalnya saudara kandung kita, atau saudara ipar kita, atau keluarga kita yang melakukan kesalahan, udah dewasa Bu, udah berumah tangga, salah, itu urusan dosa dia nggak? Nah kenapa kita yang sewot?
Kalau yang benar kan kalau saudaranya jatuh dalam kesalahan kan disupport, didoakan. Bukan malah sudah jatuh dibalangi batu sama kotoran. Dan itu banyak ipar seperti itu, Bu. Betul nggak? Kalau ketemu fitnah seperti itu, nggak usah samakan frekuensi. Paham ini? Bu, paham? Nggak sambil pusing. Walaupun rasanya gede enggak. Pengen rasanya ki datang dilabrak ngono. Pengen rasa. Bar. Kan belum dilemparkan ke kobaran api, Bu. Belum dikatakan gila. Oh. Kalau dituduh macam-macam, adalah hasbi Allah wa ni'mal. Jadi dalam hal ini tawakal Nabi Ibrahim gimana? Usaha dulu baru berserah diri berdoa atau sudah berdoa terlebih dahulu? Ini baru tawakalnya Nabi Ibrahim. Belum lagi tawakalnya seekor burung yang diceritakan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Panjang lagi penjelasan. Kita rubah ya mindset kita, pola pikir kita kalau tawakal itu usaha semaksimal mungkin, lalu hasilnya dipasrahkan kepada Allah baru berdoa. Enggak. Orang yang tawakal itu niatnya jelas karena Allah Ta'ala dulu. Amin Ibu. Azamnya tekad bulat tahu dia kalau ini adalah ibadah. Lalu dia dengan azamnya itu dia berdoa. Memohon kepada Allah. Diberi keselamatan, diberi kemampuan. Dalam usahanya juga dia berdoa. Dan pada akhirnya, hasil akhirnya dia pasrahkan sepenuhnya kepada sebagaimana firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Surat apa itu? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wes, wes. Al-Quraish. Surat apa? Alam Nashrah. Al-Insyirah. Atau salah asyarhu atau al-insyirah. Oh, al-Qari'ah. Al-Baqarah lagi ada. Ya. Fa'idha faraghta fansab. Maka apabila kau telah menyelesaikan satu urusan, kerjakan urusan ini berikutnya. Setelah kau selesai mengerjakan satu hal, kerjakan hal yang lainnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah Ta'ala sajalah kamu berharap. Paham ini Bu? Ayat berapa itu Bu? Seperti jenengan kan? Pasti sudah faidah faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Cuman salah mempraktekkan. Yang penting udah niat Ustaz, berangkat sampai di sini, hasilnya diserahkan kepada Allah. Bismika Allahumma ahya. Elang, elang, elang. Elang, elang. Bu paham sampai di sini? Bu, kalau kita berbicara rizki dunia, yaitu harta, kesehatan, ilmu, amal salih, keluarga yang diberi cinta mawaddah warahmah hingga lahirlah kesakinan, itu kan rizki. Itu tidak Allah Ta'ala akan berikan dan sempurna sebelum kita diwafatkan sama Allah. Jadi selama kita masih hidup, rizki kita tuh belum sempurna. Paham ini? Jadi jangan pernah berhenti kita bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benar. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Lan tamuta nafsi, lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizquha." Tidak akan dimatikan sebuah jiwa hatta tastakmilu rizquha, sampai Allah sempurnakan rizkinya. Jadi dia akan mati, Allah udah pastikan tuh rizkinya sempurna. Jadi sesaat dia mau mati, tidak akan dimatikan sebuah jiwa gitu Bu. Sampai Allah Ta'ala sempurnakan rizkinya. Jadi kalau dia sudah
Misalnya ini Bu, sesaat sebelum meninggal, kritis kok krisis. Pas kritis itu Bu, itu sudah sempurna. Ketika dia sudah meninggal dunia, bagi orang mukmin dalam hatinya terpatri hanya kalimat la ilaha illallah. Kalimat terakhirnya pun hanya Allah Ta'ala. Atau sempurna la ilaha illallah. Sempurna rizki. Pahami Ibu? Lalu Nabi berkata, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi." Ya. Fattaqullaha wa ajmalu fit talabi. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan sempurnakanlah kamu dalam cara mencari rizki. Jadi kalau kita berbicara rizki dunia, Allah hanya mengatakan tadi Ibu, tidak akan dimatikan sebuah jiwa sampai sempurna rizkinya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah sama Allah dan sempurnakanlah cara kamu mencari rizki. Maksudnya sempurnakan apa Bu? Maksimalkan. Hudu mahalla wa da'u maharrama. Ambil saja yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi kalau berkenan tentang rizki dunia berupa kehidupan, yakni harta, tempat tinggal seterusnya, kita hanya diminta untuk apa Bu? Kerjanya yang maksimal. Paham? Jangan mikirkan hasil. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Udah itu aja. Allah nggak minta kita untuk jadi wong sugih lah kue yo orang. Allah nggak minta kamu kerja keras biar jadi wong sugih. Enggak. Karena kita tidak sekuat sahabat Utsman ibnu Affan. Karena kita tidak sekuat sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika diberi harta, tahu kemana dihabiskan. Ya Bu, Bu betul nggak? Karena maaf ya Bu, jiwa kita ini lemah kalau dihadapkan harta. Betul nggak? Jujur aja lah, kita semuanya kalau dikasih duit yang wakeh teman. Tuku apa ya iso. Itu jiwa kita banyak lemahnya. Paham Bu? Sampai pesan salah satu guru saya ngomong begini. Orang yang dia, maaf, difitnah harta kekayaan adalah orang yang paling besar peluangnya untuk mendolimi orang lain. Betul apa enggak? Orang yang diberikan fitnah harta kekayaan yang banyak, itu adalah orang yang peluangnya besar untuk mendolimi orang lain. Paham ya? Harus sugih belegedu kan peluangnya lebih besar untuk mendolimi orang lain dengan tatapan matanya. Dong ini. Terus kadang terlintas lisannya, barang KW dipakai. Betulin sudah ini. Mau KW, mau kredit, mau urusan, mau. Tapi kalau wong sugih kan ngono, apa meneh OKB. Ya sudah, itu banyak peluangnya terbesar untuk jatuh dalam maksiat. Paham ini Bu? Jadi semua kita yang jiwanya kuat, kalau dikasih fitnah dunia berupa harta kekayaan, itu harus kita sadari. Betul nggak sih? Nggak semuanya. Nah, kalau ada yang mau kaya, perhatikan dirinya masing-masing. Mampu nggak? Kalau ibu memang nggak mampu dikasih harta kaya yang banyak, nggak usah jaluk sugih. Ya Allah, sugihkan aku. Tok, mintanya kaya tok. Akhirnya akhirnya semakin jauh dari Allah. Udah lama hamba menderita ya Allah. Saya kepengen punya iPhone 16 Paramek, paracetamol. Pengen sing berubahnya ke bulat-bulat teh. Pengen duwe apa jenenge iki? Alprat, Elpire, pengen punya duit-duit. Ya Allah, pengen sih ya oke, tapi lihatlah kemampuan diri. Kalau mau mohon sama Allah tuh lihat. Kalau Allah kabulkan kaya, takutnya nanti nyusul kayak korun. Minta suge, tapi dia nggak siap dirinya. Akhirnya jadi orang yang paling zolim dengan fitnah harta. Ya qadar Allah tuh pilihannya korun. Makanya kalau kita termasuk orang yang dikasih sekarang aja banyak lalainya, banyak maksiatnya, mending gak usah minta kaya deh. Cukup punya rumah satu di Geraha Estetika, Geraha Candi Golf gitu ya. Geraha Wahid, Bukit Wahid gitu, Geraha Padma ngono kabeh. Usahanya ya paling enggak ada 15 lah.
yang ada di kota Semarang gitu, hotelnya 10 gitu. Itu mah bukan cukup, Kemaru itu gitu. Ya kalau ibu mampu, jiwa kita mampu dikasih kaya, minta nggak masalah. Karena kemanfaatan bisa banyak kita berikan. Betul nggak sih? Boleh. Saya nggak blondroin ibu loh. Nggak downkan ibu untuk jadi wong suge. Tapi lihat diri kita. Mampu nggak kalau dikasih kaya? Itu aja. Itu sederhana bu. Karena kadar kemampuan kita kan masing-masing berbeda. Pahamin ibu? Bu, masih nih nih. Dan ibu nggak usah khawatir. Berarti dari dalil ini juga nggak perlu kita mengkhawatirkan sedikit pun akan rizki anak keturunan kita. Apa yang harus kita khawatirkan terhadap rizki anak keturunan kita? Berarti kalau ibu, maaf ya, kalau ada orang di antara kita yang khawatir dengan rizki anak-anaknya, berarti dia belum tawakal kepada Allah sejati. Belum tawakal. Maaf ya Bu, saya sering kasih contoh di kajian saya yang lain. Ada sebagian yang muting ikut saya kasih contoh juga itu. Tidak sedikit orang di luar sana, saya katakan orang di luar sana lah. Belum nikah, baru dia, ya maaf ya, ini maksiat. Anggap aja mereka berhubungan pacaran yang jelas syariat melarang. Ngomong gini. Atau baru sekedar ta'aruf. Ta'aruf aja kenalan gitu, gak pacaran. Ngomong gini, kita sepakat ya, punya anaknya gak usah banyak-banyak. Satu apa dua aja. Kenapa biaya hidup itu mahal? Susah zaman sekarang. Urung kawin mesti mikir anaknya piro. Angel, angel, angel. Nanti wes kawin, mikir. Ya nanti aku udah siapin loh di insurans pendidikan anak-anak kita sampai kuliah S2, S3 di Boston. Di mana itu? Brigham Alport. Wis sudah disiapkan. Urung dinikah. Wis disiapkan asuransi pendidikan. Dengarkan baik-baik. Ketika istrinya sudah hamil, wis disiapin rumah buat anak. Nanti anaknya lahir, udah disiapkan usaha. Ajib nih orang. Hamba dunia tenan ini. Sadar nggak sih? Kenapa yang nggak dikhawatirkan adalah anak kita nantinya akan menjadi fitnah buat kita nggak dalam beribadah. Harusnya dikhawatirkan anak-anak kita ini paham agama, Pak. Baik nggak akhlak. Kalau menjadi deposito pahala nggak besok dia mul akhir. Kalau kita udah mati anak-anak kita akan beramal soleh. Yang kita khawatirkan apakah anak kita beriman dan bertakwa nggak kepada Allah. Bukan perkara dunia. Tapi kebanyakan orang di luar sana, saya nggak katakan Anda wis. Kalau ono pun alhamdulillah. Bahkan ngomong sama anaknya yang mau nikah. Duk, nak, nek sesuk duit apa sake-ake. Ibu bapak aja wis susah ngurusi kamu. Biaya pendidikan mahal. Semua serba mahal. Apalagi hutang negara banyak. Tekan kono barang mikirnya. Tak takonono sing ngei kita rezeki sapa? Tak takonono. Nah, Bu, sing jamin dan memelihara kehidupan kita siapa? Setiap anak bawa rezeki masing-masing enggak? Lah kenapa wis wedi? Itu berarti kita enggak tawakal sama Allah Jalla wa ala. Sehingga dihantuilah perasaan kekurangan, ketakutan oleh syaitan. Sehingga tawakalnya makin lama makin luntur, 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 dan luntur akhirnya dia enggak beriman tuh sama Allah. Saya aja alhamdulillah semoga istiqomah sampai wafat. Tak pernah saya itu berpikir nanti apa ya yang saya siapkan anak saya itu masya Allah dikasih 5. Saya nggak mikir saya mampu enggak. Hanya berusaha memohon kepada Allah. Melakukan amal solih. Semoga kalau sepeninggalan saya anak-anak saya tidak meminta kepada makhluk. Tidak ngemis sama makhluk. Apalagi dalam urusan ketaatan. Udah itu toh. Nggak pernah khawatir. Sehingga maaf ya bagi Anda yang masih produktif untuk punya anak. Ini dengerin ibu-ibu muda. Dengerin ya. Alasan Anda nggak punya anak, nggak mau punya anak lagi apa? Misalnya. Repot Ustaz. Saya sudah nyaman dengan ini. Takut begini nanti rizki. Apalagi kita dengan rizki ini udah wasalah nih. Akidahnya bermasalah ya. Tawakalnya bermasalah. Tapi kalau memang ada orang, kan ada wanita hamil itu Bu. Maaf ya apalagi faktor usia ya.
Ada wanita hamil itu mengancam kesehatannya, bed rest, nggak bisa mengancam. Kan ada orang kayak gini ya, sampai transport ini rukso, berarti dikasih uzur. Karena memang dia kondisinya nggak mungkin kan untuk punya anak lagi. Paham ya Bu ya? Sebenarnya misalnya Masya Allah Tabarakallah Rahman, misalnya di istri saya itu yang sudah diambil 9 mbak janin ya kami ya. Maksudnya anak kami 9 diambil. Rentan lagi kalau misalnya sudah untuk punya anak lagi. Itu udah diwanti-wanti nih sama dokter spesial objek dokter benar. Udah kalau bisa berhentilah. Ya kita ya manut saja. Tapi ya kalau dikasih Allah ya ditompo wae. Tapi gitu sudah diwanti-wanti. Akhirnya karena kita kalau itu kan hanya sekedar notis ya Bu, catatan dari sang dokter dan ini sudah apalagi usia udah 44-an gitu ya, sudah rentan. Ini it's okay lah Bu. Tapi kalau ada usia baru 30, produktif banget, nggak ada cacat, nggak ada kekhawatiran kesehatan. Terus ibu mertuanya juga ngomong, ibu kandungnya ngomong, oh sakit naik. Enggak yang ngono. Angel saiki. Ya Allah Bu. Tawakal nang di kata konono. Gimana mau dicukupkan kebutuhan dunia bahkan akhiratnya? Uang tawakalnya aja udah fail. Betul ya fail. Udah loss, gagal. Udah loss, udah gagal. Nang kabeh. No. Ya kan cerita orang yang jopo kabeh, bukan yang kayak ini. Ya alhamdulillah. Saya udah nyaman lah, anak udah cukup lah yang inilah. Nanti kan saya nggak repot, nggak bisa ikut kajian. Itu udah suudon loh, Bu. Udah suudon urung melaku, wis mikir nggak isi ikut kajian. Wong anaknya udah gede ya orang mangkat. Oh, momennya anak ini kayak yang kecil. Coba Bu difikirkan, Mbak. Ini buat mbak-mbak nih yang belum nikah ya. Mbak ya, adik-adik nih, mbak-mbak. Tak nasihatin antuna semuanya. Belum nikah dan akan menikah lagi misalkan. Apa khawatiran Anda masalah anak? Apa? Allah kalau lahirkan seorang hamba, dihadirkan seorang hamba di muka bumi ini, Allah udah jamin kehidupannya enggak? Sampai kata Nabi SAW, enggak akan dimatikan sebuah jiwa sampai disempurnakan rizki. Siapa yang menyempurnakan? Makhluk itu atau Allah? Problemnya di mana? Ini sampel ya. Jadi biar bahan renungan. Sudahkah kita betul-betul bertawakal? Avantar, waktu yang lebihnya tadi untuk tanggung jawab aja, soalnya nanti ada Sebentar. PWA. Oh iya, nanti jam 11 ya. Pertanyaannya nggak usah aja. Langsung aja ini sampai jam 11 kan saya? Ya kan? Jam 11 ya? Iya. Jam 11 sampai setengah 11. Udah, biar ini materi aja. Pertanyaan nanti biar ibu renungi masing-masing di rumah. Ya. Terus kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari semua kasus ini, dari semua kasus ini, baru Allah ketika menganggap seorang hamba itu pantas tawakalnya, benar tawakalnya. Allah janjikan semua urusannya, Allah yang menanggungnya. Allah yang mencukupkan. Bukan masalah rezeki dunia aja. Masalah rezeki ketaatan. Masalah fitnah yang muncul. Ujian yang datang. Allah yang menyelesaikan semuanya. Semuanya Allah yang cukupkan. Semuanya. Bukan yang perkara dunia tok. Bukan yang perkara harta, kekayaan, sekolah. Bukan. Diuji Allah yang angkat ujian itu. Allah yang kasih sabar, kekuatan sama dia. Mana dalilnya? Surat At-Tolak ayat ketiga. Inilah janji Allah. Yang kita sering dengar ayat ini. Ini baru Bu, balasannya. Janji bagi hamba yang tawakal. Tawakal yang benar. Surah apa? Ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi janji bagi hamba Allah yang bertawakal benar. Maksudnya janji Allah ini ibu tambah sendiri ya Bu. Janji Allah bagi hamba-hamba yang bertawakal dengan benar.
Tolak ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal. Jadi janji Allah Ta'ala bagi hamba yang benar-benar bertawakal kepada Allah dengan benar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Dan barang siapa atau siapa saja yang bertawakal 'ala Allah atas Allah, fahuwa hasbuhu. Allah dia yang akan mencukupkan kita. Ngomong ini juga ya abot saja nih Bu ngomonginnya Bu. Sebelum saya baca dalilnya Bu. Kemarin saya dibuat tercengang ya oleh anak saya nomor 2 yang namanya Yusuf itu. Berapa seminggu yang lalu kalau nggak salah 4 5 hari lalu. Dia cuma ngomong gini. Di mudah-mudahan Abi usianya panjang ya. Anak usia 9 tahun. Kasihan Muhammad. Muhammad ini kan berlima. Kasihan Muhammad. Kalau Abi udah nggak ada. Muhammad masih kecil. Kalau kami kan sudah merasakan sama Abi. Bertempat di kubur. Lu usia anak 9 tahun. Mudah-mudahan Abi dipanjang. Mudah-mudahan Abi usianya panjang ya sampai tua. Nah kalau misalnya Abi udah nggak ada kasihan Muhammad. Kalau kami kan merasakan bareng sama Abi. Dia nggak seusia itu aja nggak mikir masalah. Bukan masalah dunianya tapi sayang mendidiknya, mengasihi anak-anak ini loh. Dan dia mikirnya bukan buat dia loh, buat adiknya. Allah saya tahan. Saya berdoa ya Allah panjangkan usiamu dalam ketaatan, dalam berkaju dari balak dan musibah. Dan saya nggak khawatir sedikit pun dengan harta dan rizki anak-anak saya. Enggak. Saya khawatirkan mereka berada dalam ketaatan apa tidak. Itu aja. Sehingga saya lumayan pede menyampaikan tawakal ini kepada ibu karena saya sudah berusaha mengamalkannya dengan tidak bergantung sama makhluk sedikit pun. Paham ibu? Sehingga hadis Nabi SAW ini tak kelihatan. Waktu udah habis. Oh ya sudah karena waktunya udah habis. Kita saksikan kembali kajian ini pada tahun ini tahun depan. Pada bulan depan karena waktu udah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Padahal ini masih ada dalil lagi. Kita lanjutkan nanti tawakal pada pertemuan yang akan datang dan materi kita yang lainnya. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Ta'ala terima amal soleh kita. Dan kondisi seperti ini yang paling saya senang saya pulang ke AC. Alhamdulillah. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.